Halo semuanya, kayaknya aku hanya mau sabotase nih acara logis atau dialog bisnis dari genpi.co. Boleh ya sekali-sekali aku jadi host kali ini? Oke, thank you. Oke. Halo, selamat datang di YouTube-nya Genpi.co. Kali ini di Logis Dialog Bisnis Genpi.co. Dan kali ini lagi ada di ruangannya Mas Bernard. Nih orangnya juga ada di sebelah nih. Langsung aja, selamat sore Mas. Ya, selamat sore Mbak Bertin. Terima kasih udah diundang loh di acara kali ini. Tapi kita yang numpang nih. Terima kasih Mas atas waktunya. Sibuk apa Mas kalau lagi pandemi kayak gini? Nah, kalau lagi pandemi sekarang lagi sibuk melakukan edukasi secara online kepada para calon nasabah, kepada para milenial supaya mereka bisa istilahnya mengutilize uang mereka secara lebih baik lagi. Tidak hanya sekedar spending, belanja online, tapi mereka juga harus investasi begitu. Pantesan nih saya lihat nih kayak di media sosial, di YouTube juga aktif banget ya Mas ini. Yes. Itu memang fokusnya memang dari sebelum pandemi atau memang selama pandemi aja? Oke, sebelum pandemi actually fokus kita tuh adalah event offline karena kami masih percaya bahwa event offline itu lebih efektif terutama di Indonesia karena tingkat literasi masyarakat Indonesia tuh masih cukup rendah. Jadi kalau mereka harus lihat online, kadang-kadang istilahnya konsentrasi mereka tidak akan bisa penuh terhadap video tersebut, YouTube tersebut. Jadi istilah mereka tidak akan mendapatkan materi secara penuh. Akan tapi jika offline kan mereka terpaksa harus mendengarkan pembicara, kemudian environment-nya benar-benar mendukung untuk belajar. Jadi istilahnya waktu itu kita benar-benar fokus ke acara offline karena kami merasa penyerapan ilmu akan lebih efektif melalui acara offline. Akan tapi karena pandemi COVID-19 terjadi, kita harus merubah bisnis model kita atau strategi marketing kami. Yang awal mulanya offline menjadi online. Nah, awal mulanya kita merasakan cukup berat karena mengapa nggak biasa, energinya nggak keluar waktu kita ngobrol secara online dengan offline, itu beda banget. Ada berapa lama Mas itu proses adaptasinya? Proses adaptasinya actually kurang lebih di kisaran 1-2 bulan. Jadi di bulan Maret kita bingung, kita ngadain event gimana, semua event kita harus kita cancel. Kita nggak bisa keluar-keluar. Akhirnya itu terjadi di semua sektor ya? Yes, di semua sektor. Akhirnya kita mikir, wah ini kayaknya ada salah satu media yang bagus nih untuk kita melakukan strategi marketing maupun edukasi, yaitu lewat IG Live. Nah, akhirnya di bulan April atau Mei itu kita mengeluarkan IG Live kita yang pertama dengan tajuk namanya C-Talks, CEO Talks untuk tiap hari Selasa yang saat ini masih berlangsung juga. Tiap hari Jumat namanya T-Talks atau Trader Talks, di mana kita berbicara dengan trader-trader berpengalaman. Nah, dari C-Talks dan T-Talks itu yang cuma 1 jam masing-masing, masyarakat kan pasti pengen lebih tahu lebih lanjut. Gimana sih cara menilai kinerja suatu emiten? Gimana sih kita menjadi seorang trader yang baik? Gimana sih kita harus melakukan entry dan exit dari suatu saham? Nah, di sebulan 2 kali kita ada webinar, stock webinar di minggu kedua dan minggu keempat, fundamental dan technical untuk memperlengkapi para cuan troopers, para masyarakat, para millennials supaya mereka punya senjata waktu investasi maupun trading saham. Bukan gambling. Seperti itu. Gitu. Itu termasuk juga kemarin kan sempat bikin yang aku sempat nonton ininya Mas yang kayak di talk with emiten ya itu juga rutin itu ya Mas. Nah, ini program baru kita nih. Program baru kita adalah visit di emiten. Nah, jadi di bulan Maret ini kan kita kan ada acara ulang tahun Sukor Sekuritas. Nah, kita pengen membuat suatu inovasi baru. Nah, salah satu inovasi yang baru di bulan ulang tahun Sukor adalah visit di emiten, di mana kita pertama visit Indonesian Idol atau MNCN, di mana saya menyanyikan langsung di panggung tersebut. Iya, penyanyi. Dan itu bisa dilihat di YouTube Sukor. Dan kemudian yang baru lagi nanti adalah tanggal 13 Maret kita akan meresmikan namanya Sukor War Room di Cafe Rahasia Saham. Jadi istilahnya satu cafe itu namanya Cafe Rahasia Saham. Kita kerjasama sama partner kita Cafe Rahasia Saham dan kita membuat Sukor War Room di lantai 2, yaitu cabang modern Sukor Sekuritas, di mana di situ ada ruang dealer, ruang sales, tapi ada juga kayak co-working space gitu, ada beanbag, teman-teman bisa trading, tapi bisa pesan makanan di lantai 1 juga. Jadi bisa sekalian nyantai juga di situ. Dan makanannya itu nanti menunya menu-menu saham. Ada nasi goreng arah, nasi goreng poultry, nasi goreng media. Jadi namanya lucu-lucu lah. Teman-teman yang paham nih langsung kan. Nah, tapi kalau misalkan aku ngeliat sekarang nih Mas, banyak yang baru mulai atau misalkan kayak karena pandemi terus kayak di rumah terus apa segala macam. Memang sebenarnya trennya memang lagi meningkat
karena pandemi atau kayak gimana untuk anak-anak muda? Jadi actually kan kita bisa melihat IHSG dari angka 6.300 awal tahun di tahun 2020, kita melihat dia sempat terkoreksi sampai 3.900 atau koreksinya sekitar 40%. Nah, di angka 3.900 itu valuation dari IHSG secara PBV udah termurah dalam 5 tahun terakhir. Nah, that's why angka tersebut udah layak sekali untuk kita koleksi, dan gak heran sampai bulan Januari rally sampai dengan angka 6.300 atau rally-nya lebih dari 60%. Nah, siapa sih millennials yang nggak cuan kalau beli dari 3.900 sampai 6.300? Hampir semua saham, kalau kita milih saham yang fundamental bagus, yang istilahnya perusahaannya dikenal, ya kemungkinan besar kita pasti dapat cuan lah dari Maret sampai Januari. Tapi kalau misalkan dilihat dari usianya kayak gitu, itu rata-rata yang mulai main kayak gitu atau pemain baru lah kayak gitu, itu dimulai usia berapa? Rata-rata millennials dan Gen Z itu mendominasi jumlah investor baru, karena istilahnya mereka ini biasa kehidupan serba instan, biasa pesan makanan pakai Gojek selama pandemi, belanja pakai e-commerce tinggal pakai Tokopedia atau yang lainnya. Nah, makanya mereka juga kebiasaan apa-apa yang cepat, termasuk cuannya cepat. Nah, kebetulan dari bulan Maret sampai Januari yang cuannya cepat di mana? Mereka nggak bisa muterin bisnis. Salah satunya di saham. Padahal itu merupakan one kind of thing lah. Ini terjadi kurang lebih 12 tahun sekali atau 10 tahun sekali, terakhir di tahun 2008. Pasar modal terkoreksi cukup dalam, area rally-nya cukup tinggi. Nah, tetapi di tahun 2021 ini market akan cenderung sideways, di mana kita target price dari sekuritas sebagian besar konsensus di angka 6.800. Padahal IHSG sekarang udah di kisaran angka 6.300, upside-nya nggak nyampe 10%. Nah, inilah tantangan sesungguhnya para millennials investor supaya mereka bisa survive di market seperti ini. Jadi mereka tetap nggak cuma ikut-ikutan doang, segala macam. Untuk mereka bertahan apa nih Mas harusnya? Nah, untuk mereka bertahan mereka perlu namanya ilmu. Dan ilmu dan modal yang harus mereka miliki di sekuritas kita selalu kenalkan namanya dengan 3M plus 1D sampai dengan J. C-nya tuh cuan. Nah, gimana caranya kita biar bisa cuan? Yang pertama adalah mindset. Di mana kita sebagai seorang investor itu mindsetnya adalah profit secara konsisten jangka panjang. Kita mikirnya bukan jangka pendek atau short term. Karena market sekarang akan cenderung lebih volatile, lebih sideways, sehingga keuntungan tidak akan diperoleh dalam jangka waktu yang singkat. Istilahnya seperti itu. Kemudian mindset yang kedua adalah mindset kita mau sabar dan mau berjuang. Kenapa? Karena market sideways, harga saham dia biasa stay di suatu harga itu agak lama, agak panjang. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat bahwa dia harus memiliki mindset yang mau belajar, mau berjuang, dan mau sabar. Nah, yang ketiga adalah mindset kita harus mau istilahnya memperlengkapi diri kita dengan ilmu-ilmu. Nah, oleh karena itu kita butuh M yang kedua, yaitu metode. Metodenya kita perlu belajar namanya fundamental analysis dan juga tentu saja technical analysis. Fundamental analysis itu kita mengenali perusahaan itu perusahaan apa, kemudian mengenali kesehatan perusahaannya, mengenal laporan keuangannya, itu yang perlu kita pelajari. Nah, technical analysis itu membantu untuk kita bisa entry dan juga exit supaya titiknya lebih akurat, istilahnya seperti itu. Dan kemudian M yang ketiga adalah money management. Jadi kita nggak boleh menaruh uang kita di satu saham aja, tapi kita harus diversifikasi ke beberapa sektor. Dan buat pemula disarankan kisaran 5 saham dulu, jangan sampai 10, 5 saham dulu. Supaya misalnya uang kita di satu sahamnya rugi, ya masih ada 4 saham lainnya. Jadi secara total kita istilahnya kedepannya masih bisa untung untuk portofolio manajemennya, sehingga kita harus lakukan dengan tepat. Dan yang D adalah kita harus disiplin dengan plan yang kita bikin, seperti itu. Sebenarnya dari rumus yang diciptakan Mas Bernard tadi, yang paling susah itu yang mereka terganjalnya di mana Mas itu? Biasa terganjalnya di disiplin. Disiplinnya disiplin ini dipengaruhi oleh psikologi trading. Kadang-kadang kita gatelan sebagai manusia. Kok kita beli saham nggak cuan-cuan, padahal di antara bulan Maret sampai Januari cuannya cepet. Nah, itu yang menjadi PR di mana market di bulan Maret sampai Januari itu too good to be true. Istilahnya itu one of the kind yang nggak mungkin terjadi dalam waktu singkat. Ini mungkin terjadi ketika krisis besar baru kejadian, tapi habis itu market akan, ya istilahnya kita harus terbiasa dengan kondisi market yang seperti ini. Nah, ini yang menjadi tantangan para millennials supaya memiliki psikologi trading, psikologi investasi yang lebih baik lagi, terutama di kala market upside-nya tidak sebanyak di tahun lalu ketika pandemi. Seperti itu. Nah, apalagi belakangan kan banyak yang influencer segala macam kayak gitu. Aku boleh minta ini nggak pendapatnya, kayak misalkan sebenarnya kan kayak gitu boleh nggak sih kita tuh menunjukkan atau apa, atau mungkin sebenarnya kan sebenarnya kalau misalnya kita mau mau pilih yang ini segala macam, itu kan
kita harus penuh maksudnya harus isi dulu lah, maksudnya nggak boleh ngikut-ngikut kan Mas, itu tadi termasuk salah satunya dari influencer kayak gitu. Aku nggak menyalahkan influencernya ya, tapi maksudnya lebih ke harusnya sebijak apa, kayak gimana sih kita. Oke, jadi sebenarnya influencer itu nggak salah sih, mereka hanya sharing mengenai experience mereka terhadap pasar saham. Nah, tetapi yang perlu diketahui oleh para masyarakat luas, millennials dan juga calon investor ataupun investor adalah bahwa yang influencer ini sampaikan itu hanya sekedar awareness. Jadi kita cukup tahu ternyata ada instrumen terkait tentang investasi pasar saham, dan beliau ini mereferensikan, bukan merekomendasikan saham ini, karena menurut beliau saham ini bagus bagi dia. Tetapi sekali lagi kita nggak boleh langsung percaya begitu aja. Kita perlu namanya 3M+1D tadi. Plus yang pertama kita harus lakukan analisis kembali. Mengapa sih si influencer ini memilih saham A sebagai pilihannya? Ataukah fundamentalnya baik? Ataukah teknikal yang baik? Nah, itu yang perlu kita pelajari sehingga kita bisa mengetahui style seorang influencer ini di pasar saham. Dia lebih sebagai fundamentalis, sebagai investor, swing trader, ataupun day trader. Itu kita harus pahami dulu. Karena style tiap orang itu beda dalam melakukan investasi. Nah, setelah kita tahu, oh dia ini stylenya misalnya seorang day trader. Nah, perhatikan cocok gak sama risk profile kita? Cocok gak sama style investasi atau style trading kita? Kalau nggak cocok, yang kita lakukan apa? Jangan ikuti. Kalau cocok, kita perlu analisis lagi. Apakah style-nya cocok, tapi pilihannya cocok atau enggak? Misalnya, dia style-nya swing trader. Swing trader dia biasa melakukan pembelian buy on breakout. Aku juga melakukan buy on breakout. Nah, kita harus analisis lagi. Bener nggak ini buy on breakout? Dia breakout dengan volume lebih tinggi dari sebelumnya. Patternnya betul nggak terkonfirmasi sesuai dengan yang kita lihat, cup and handle misalnya. Kalau sesuai dan juga sahamnya itu cocok untuk kita, atau misalnya stock universe siapa? Stock universe itu adalah pilihan sahamnya itu cocok dengan kita. Misalnya saya adalah Kompas 100, oke, kita bisa go ahead. Tapi sekali lagi perlu diingat, risiko beli dan jual, risiko keuntungan kerugian itu di tangan masing-masing. Itu yang perlu diingat. Ini sepertinya kan Mas Bernard memang sudah menggeluti ini sejak lama kan? Berapa lama Mas ini? Aku udah di dunia pasar saham sejak tahun 2016. Artinya udah hampir 5 tahun. Nah, kan artinya memang sudah jatuh bangun di situ. Nah, dulu memang sudah sejatuh apa sih Mas kok sampai sekarang bisa menentukan rumus tadi misalkan kayak gitu? Jadi dulu saya ketika melakukan analisis suatu saham, saya dulu hanya mengandalkan awal mulanya adalah technical analysis. Saya dulu nggak melihat fundamental dari suatu perusahaan. Karena saya melihat, saya kan style-nya trading cepat. Jadi ya udahlah, aku lihat technical aja, asal technicalnya bagus, aku bisa habis itu misalnya trennya udah patah, ya udah aku bisa lari. Ternyata ketika menggunakan technical analysis di pasar Indonesia itu nggak bisa fully menggunakan technical, in my own opinion. Kenapa? Karena kita melihat banyak saham yang istilahnya tidak cukup liquid, likuiditasnya terbatas, dan kepemilikan atas sahamnya itu terkonsentrasi. Nah, dampaknya apa? Dampaknya ketika ada aksi sell off dari saham tersebut, bisa tiba-tiba harga sahamnya langsung auto reject bawah. Dan waktu itu auto reject bawahnya bukan 7% seperti saat ini, tapi 25%. Dan saya pernah merasakan di suatu saham waktu itu. Nah, dari situ saya belajar, wah, ternyata trading di saham Indo nggak bisa mengandalkan full technical aja, tapi I have to understand the company juga. I have to understand the company's business. Perusahaan itu bergerak di bidang apa? Apakah company-nya itu growth atau enggak? Bertumbuh atau enggak secara earnings? Apakah company tersebut market share-nya bertambah atau enggak? Sehat atau tidak laporan keuangannya? Utangnya banyak atau enggak? Karena kenapa itu penting? Karena misalnya perusahaan tersebut enggak sehat, dan kita istilahnya sebagai seorang investor retail kan nggak mendapatkan banyak informasi dalam dari emitennya. Pasti ada orang ring satu yang dapat informasi lebih detail lah terkait dengan informasi dalam company tersebut. Nah, ya mereka pasti akan melakukan aksi terlebih dahulu ketika informasinya publik dan kita tahunya telat. Dan kita bisa terlambat ketika melakukan aktivitas stop loss maupun take profit yang bisa istilahnya mengurangi keuntungan atau malah bikin portofolio kita rugi. Nah, that's why sekali lagi paling penting itu we have to understand the company. Kita harus lakukan top down analysis secara fundamental mulai dari makroekonomi, sektor, saham, baru teknikalnya. Kita harus mengetahui good corporate governance dari perusahaannya, dan sekali lagi pahami risk profile teman-teman. Stock universe teman-teman tentukan saham-saham apa yang cocok buat teman-teman dan saham apa yang nggak cocok. Kalau saya pribadi sekarang saya hanya invest ataupun trading di saham-saham yang ada di Kompas 100. Mengapa? Karena Kompas 100 ini merupakan saham yang cukup liquid, fundamentalnya cukup baik, sehingga
saya secara risk profile oke, menanggung risiko di saham-saham Kompas 100 seperti itu. Kalau tadi bicara yang soal jatuhnya itu beneran kalau secara nominal juga sampai beratus-ratus gitu? Sampai beratus-ratus. Oh, terus Mas gimana itu maksudnya untuk bangkitnya, selain kan tadi bangkit secara ininya kan langsung memperbaiki hal-hal yang lain, tapi kalau untuk memperbaiki finansialnya? Memperbaiki tentu saja kita nggak boleh balas dendam waktu di pasar saham. Kita harus ingat waktu itu yaitu istilah uang belajar lah. Jadi kalau kita balas dendam, apa dampaknya? Kalau kita balas dendam, dampaknya adalah kita akan mengejar supaya kita membalikkan kerugian kita waktu itu, dan itu tidak akan bagus. Semua yang namanya balas dendam, kan revenge itu nggak gitu bagus. Kita harus meriset istilahnya. Itu istilahnya itu merupakan cerita lama, buku diary yang lama, kisah yang lama. Itu kesalahanku dulu gitu. Yes, itu kesalahanku yang dulu. Kita tutup bukunya, kita buka buku baru, kita lakukan 3M+1D dengan tepat, kita lakukan analisis top down, analisis secara fundamental, kemudian kita perhatikan teknikalnya, baik itu buy on weakness maupun buy on breakout. Kita tahu sentimen pasar sedang bagus, ya udah kita masuk. Dan bagaimana kita mengembalikan keuntungan secara finansial? Tentu saja bisa, tetapi tidak bisa diperoleh secara instan. Dan saat ini saya juga pernah mengalami kerugian, dan sekarang malah udah untung berpuluh-puluh persen dari ketika saya mengalami kerugian di beberapa tahun yang lalu. Jadi kalau keuntungannya rata-rata tahunan saya bisa beat the IHSG lah. Setahun saya targetkan di kisaran 20-30% dan so far tercapai sih. Oh gitu. Nah, Yes. Mas, kalau saham-saham yang bakal apa ya? Yang bakal naik di masa depan ini ada prediksi dari Mas. Oke. Jadi sekarang kita catat ya, sekarang tanggal berapa nih? Biar kita lihat supaya masih akurat. Sekarang tanggal 5 Maret ya. Oke. Jadi sekarang catat ya tanggal 5 Maretnya. Di tanggal 5 Maret ini kita melihat bahwa market tergolong cukup terkoreksi karena istilahnya yield USD Treasury Bond di Amerika Serikat sana kembali naik di atas 1,5% yang 10 tahun, dan juga market di Dow Jones dan bursa regional Asia terkoreksi sehingga IHSG ditutup di kisaran angka 6240 sampai 6300. Nah, saham apa yang menarik di saat ini? Kita melihat bahwa saat ini tahun 2021 merupakan tahun komoditas buat Indonesia. Karena mengapa? Yang pertama, di Amerika Serikat sana akan banyak stimulus mata uang USD melemah. Investor akan cenderung untuk menginvestasikan ke mata uang ke emerging market ataupun komoditas. Nah, Indonesia sebagai negara komoditas tentu saja akan diuntungkan tentang hal ini, di mana harga komoditas kita lihat udah mencuat naik. Nah, semua komoditas itu butuh namanya alat berat dan kontraktor pertambangan. Nah, United Tractor sekarang cukup menarik untuk kita koleksi. Dimana sekarang kita bisa melihat United Tractor ada di harga di bawah 22.000 dengan target price yang dari Suko Sekuritas kita lakukan research, analis kita menargetkan di angka 30.000. Dan resisten pertama yang perlu diperhatikan di area sekitar 25.000, sehingga upside-nya masih menarik banget untuk kita simak untuk United Tractor. Kemudian saham kedua mungkin saham Swita Umat ya. Jadi tentu saja di saat suku bunga rendah ini kepemilikan kredit akan naik. Kredit orang yang ngajuin kredit akan naik, dan ini pun akan menunjang istilahnya daya konsumsi masyarakat, ekonomi mulai jalan, kredit-kredit yang macet atau NPL akan turun, sehingga provisi di perbankan akan turun juga. Nah, perbankan di tahun 2020 yang Big Four atau Bank Buku 4 yang turun paling dalam adalah BPNI di 70%. Tetapi tahun lalu juga ada direksi baru yang biasanya tahun pertama dia melakukan kitchen shrinking. Dan sekarang BPNI harganya di bawah 6.000. Kalau kita hold sampai akhir tahun, kita targetkan bisa sampai angka 8.000 untuk BPNI. Atau upside-nya di kisaran angka 30%. Oke. Satu lagi Mas, ada Mas. Satu lagi kan tadi biar 3 nih. Oke, satu lagi kita lihat adalah sektor lainnya lagi yang cukup menarik untuk kita perhatikan adalah sektor media. Kita melihat saat ini media-media udah mulai hidup, brand-brand udah mulai seperti biasa, dia mulai ada expense atau pengeluaran untuk iklan. Nah, iklan-iklan media ini dibutuhkan namanya perusahaan media, supaya misalnya ada produk minuman teh dipasang di sinetron, di dalam sinetronnya atau di iklannya, ataupun dipasang di event-event talk show ataupun di event talent search. Nah, dipasang di situ. Nah, itu kan menghasilkan pendapatan ke perusahaan media. Nah, perusahaan media yang secara infrastruktur udah cukup kuat dan secara price earning ratio cukup murah, saat ini hanya sekitar 7 kali dan price book value hanya di sekitar 1 kali, adalah MNCN. Dan MNCN ini kita prediksi bisa sampai angka 1.600 di akhir tahun. Sehingga upside-nya dari angka sekarang sekitar 40-50%. Karena sekarang MNCN di bawah 1.100, jadi cukup menarik sekali untuk dikoleksi dalam 52 minggu ke depan.
ada yang siap-siap sekarang. Sekali lagi ini referensi ya, Iya, teman-teman ini harus referensi. melakukan analisis ulang baik secara fundamental maupun technical dan cocokkan dengan risk profile teman-teman sekalian. Oke atau Karena enggak? itu bener emang tergantung masing-masing ya. Yes, Kayak benar gitu. banget. Dan tiap orang tuh punya risk profile masing-masing dan berbeda. Dan sekali lagi diingat, keuntungan, kerugian kan di uang masing-masing. Masa iya. nyalain orang lain Nah, waktu makanya karena membeli? banyak yang akhirnya kayak yang ini gimana ya kayak gitu, terus tapi ujungnya kayak nggak jadi segala macam. Nah, tapi kesalahan terbesar memang adalah tidak cukup pengetahuan tadi ya Mas. Yes, that's why sebelum kita masuk ke pasar saham, rumus 3M+1 dia itu perlu sekali Wajib untuk ya? dimiliki oleh setiap investor maupun trader. Oke. Mungkin kalau untuk belajar itu cukup kali ya. Aku mau nanya, kalau pribadinya Mas, personalnya Mas Bernard ini mulai dulu awalnya tertarik di sini kenapa sih Mas? Ini kan agak jelimet gitu ya, maksudnya membutuhkan keseriusan yang maksimal lah kayak gitu, nggak bisa cuma disambi dibuangkan kayak Yes. gitu. Apa yang bikin tertarik di sini? Jadi actually kan dulu aku lihat lulusnya kuliah tahun 2013 jurusannya teknik kimia. Di iya, teknik makanya. kimia di ITB, dan waktu itu harga oil price atau harga komoditas minyak waktu itu sedang turun. Sehingga banyak perusahaan oil and gas atau minyak tidak membuka lapangan pekerjaan, begitu pula perusahaan-perusahaan di bidang teknik kimia. Oke. Nah, that's why pada tahun tersebut saya memutuskan untuk kerja di perusahaan finansial, lebih tepatnya ke perbankan, karena saya merasa bahwa sebelum saya masuk ke dunia finansial lebih dalam, yang paling saya butuhkan knowledge pertama adalah perbankan. Kenapa? Karena perbankan kan regulatornya cukup rigid. Ada Bank Indonesia, ada OJK, dan kemudian kalau perbankan asing terutama nggak cuma ada OJK dan Bank Indonesia, tapi ada regional maupun global yang mengawasi. Nah, akhirnya di awal karir saya memutuskan untuk berkarir di bank multinasional. Waktu itu saya sempat mendapatkan training corporate finance di Hong Kong, kemudian training terkait tentang operation and teknologi di Singapura, dan waktu itu saya merasa bahwa dunia finansial itu dunia yang indah banget lah, yang istilahnya jadi pas kerja di bank itu sudah merasa kalau udah into gitu Mas, udah into banget di dunia finansial. Akan tapi waktu itu saya lebih tertariknya adalah di stock market atau di capital market. Oke. Akan tapi di bank multinasional ini saya tidak mendapatkan kesempatan untuk ke sekuritasnya. Saya hanya mendapatkan kesempatan di perbankan. Akhirnya di tahun 2016 ada college yang menawarkan untuk mulai karir di dunia investasi, dunia sekuritas. Akhirnya saya ambil tawarannya, dan awal mulanya saya bekerja sebagai project management atau project manager untuk membuat aplikasi online trading. Karena waktu itu istilahnya aku punya background di operation dan IT ketika saya belajar di bank multinasional ini. Nah, dari saya belajar IT ini saya merasa wah ini pas banget di era digitalisasi. Kedepannya nggak mungkin yang trading saham cuma institusi ataupun high net worth. Yes. Apalagi semuanya waktu tahun 2016 sudah ada Gojek, Tokopedia dan lain-lain. Wah ini kayaknya perkembangan selanjutnya adalah saham bakal dibeli lewat mobile. Nah, oleh karena itu saya persiapkan dengan cukup baik, walaupun sempat gagal di pertengahan tahun 2017, akhirnya tahun 2000 yang jatuh tadi itu yang jatuh tadi, tapi akhirnya tahun 2018 akhirnya bisa launching, dan akhirnya tahun 2019 kita bisa melakukan campaign ke masyarakat di kota-kota besar. Tapi karena COVID-19, puji Tuhan kita bisa terekspos di seluruh Indonesia dan bisa mengedukasi puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang yang follow Instagram kita, Clubhouse kita, ataupun di seluruh media sosial kita lainnya. Jadi COVID justru membuka jalan ya Mas malahan ya? Membuka jalan. Karena market crash, harga IHSG teriset, orang-orang pada di rumah, orang-orang pada lagi butuh kegiatan juga. Yes, orang butuh kegiatan dan mereka belajar saham, dan akhirnya mereka investasi ataupun trading di pasar saham. Tapi kalau sekuritas sendiri Mas, ini tuh selama pandemi beneran emang lagi naik-naiknya gitu ya Mas? Ya puji Tuhan kita bisa growing lah. Kita growing nasabah kita di tahun 2020 ini berkali-kali lipat. Bahkan naik lebih dari 500% penambahan nasabahnya dalam 1 tahun. Dan juga untuk trading value kita juga puji Tuhan bisa naik di kisaran angka 70%, terutama yang di market reguler atau yang real market, bukan yang pasar negosiasi. Dan ini tentu saja berkat kerja keras dan komitmen dari sekuritas untuk mengedukasi masyarakat secara luas sih. Nah, tapi tantangannya ke depannya untuk mempertahankan orang nasabah ini gimana Mas strateginya? Strategi kami dari sekuritas kita tetap fokus pada value proposition kami, di mana value proposition kami adalah kami itu benar-benar dengan tulus, dengan setia melakukan edukasi kepada masyarakat luas. Kita berfokus kepada pengembangan sumber daya manusia, pengembangan
kualitas knowledge baik secara fundamental ataupun teknikal nasabah-nasabah kita, dan juga kita fokus pada pengembangan teknologi dan fitur-fitur yang ada di aplikasi kita. Nah, dengan kunci tadi di mana kita fokus kepada visi misi kita edukasi, pengembangan SDM dan juga pengembangan teknologi, kami yakin kami bisa mengedukasi lebih banyak masyarakat, dan dalam 4 tahun ke depan di tahun 2025 kita targetkan kita bisa mengedukasi 1 juta nasabah ataupun 1 juta investor, sehingga kita bisa melahirkan investor-investor yang dewasa yang siap menjadi agen perubahan di masyarakat secara luas, terutama untuk melakukan reformasi di pasar saham di Indonesia. Waduh, Itu yang kami sukses harapkan. Ya, sukses. Yes. Aku ngelihat kaosnya nih. Itu kan salah satu aku jadi inget drakornya Startup, Nah, yes. sama Han Jin Pyong itu kan. Itu kan juga salah satu tokoh drakor itu melejit, itu terus akhirnya kayak orang main ini segala macam. Itu juga, apalagi dia juga datang muncul di pas pandemi juga kan ya, pas rilisnya. Emang sengaja pakai kaos itu atau memang terinspirasi atau gimana, Mas? Kalau saya pas sendiri ngelihat drakornya. Kalau saya sih ketika melihat drakornya Startup nonton, ya, kan? nonton banget lah. Aku terinspirasi banget lah. Terutama kalau aku lebih ke Namdosan ya. Oh. Kenapa Namdosan? Namdosan itu memiliki masa lalu yang gak bagus, di mana dia menjadi juara Olimpiade karena waktu itu kan nyontek ya ceritanya ya. Kemudian dia berkali-kali mengalami kegagalan dalam percintaan. Tapi ketika dia bekerja keras, berusaha, dan juga dia work really hard, segala mimpi-mimpinya bisa tercapai. Mulai dari pekerjaan, dia mendapatkan karir yang stabil, dan akhirnya mendapatkan cinta juga. Nah, ini juga pelajaran buat millennials nih, bahwa kita itu nggak boleh minder, walaupun kita punya banyak kekurangan, banyak masa lalu yang istilahnya membuat kita menjadi rendah diri, seperti Namdosan waktu itu, tetapi jika kita bekerja keras, jika kita mau move on dari masa lalu, dan jika kita bisa mengambil setiap peluang, tentu saja kita bisa mendapatkan cita dan cinta yang kita inginkan, seperti itu. Tapi aku juga di situ kan dilihatin kalau si Han Jin Pyong itu kan malah memang dulu memang main saham juga ya, Mas. Itu juga mungkin caranya juga sama ya, maksudnya memang dia berangkat dari seseorang yang waktu itu kalau di drakor kan diceritakan dia yatim piatu lah segala macam, tapi maksudnya di situ diceritakan keuletan seseorang berarti. Sebenarnya cerita Han Jin Pyong juga menunjukkan waktu kecil dia sangat ulet, tapi kagetnya gemesnya kenapa waktu dewasa dia nggak ulet ya untuk ngejar seorang cintanya. Jadi penontonnya gemes ya. Iya, makanya itu aku juga gemes. Akhirnya tadinya tim Han Jin Pyong, akhirnya ujung-ujungnya tim Namdosan. Iya. Bagus, baik. Aku mau nanya nih, kalau misalkan Mas Bernardus ini hobinya apa nih, Mas, hari-harian? Kalau hobi selain sendiri, drakor ya? hobi sendiri saya pasti menyanyi dan olahraga supaya badannya tetap fit. Saya biasanya badminton, kalau nggak main tenis. Oh. Yes. Kalau nyanyi? Kalau nyanyi saya suka banget lah. Saya suka TikTok. Kadang-kadang ada yang duet-duet, saya isi aja. Oh iya. Dan habis ini kita main TikTok ya, Mas ya. Yes, TikTok kan banyak kan yang duet-duet, saya nyanyi partneran sama mereka ya. Untuk mengisi waktu kosong lah, apalagi pandemi saat ini ya. Kita nggak bisa melakukan aktivitas yang seperti biasa, ya mau nggak mau ya banyak kegiatan dalam rumah lah. Keluar rumah hanya ketika perlu, ketika ketemu klien, ataupun ketika harus urusan bisnis, ya mau nggak mau saya harus keluar dari rumah. Wajib aja gitu. Yes, karena ya kita nggak bisa mungkiri ya, kita tetap harus ketemu orang, apalagi Indonesia kalau nggak ketemu orang beda nggak sih rasanya? Beda ya, mau ngobrol lewat WhatsApp ataupun Zoom aja sama ketemu beda ya. Chemistry-nya beda, bener banget. Iya. Kalau favorit makanannya apa, Mas? Biasanya yang wajib Kalau nih. favorit makanan saya adalah makanan Indonesia. Saya paling suka sate, karedok, terus sambal ikan asin, nasi putih, es teh manis. Itu favorit saya. Pakai kerupuk nggak nih? Saya seminggu sekali 2 kali pasti makan makanan itu. Oh gitu. Itu favorit saya banget. Itu wajib ya. Wajib. Kalau misalkan pas lagi kopi atau teh? Saya lebih suka teh. Kenapa, Mas? Karena saya Jawa? suka yang manis-manis. Oh bukan karena orang Jawa. Saya orang Jawa ya, suka yang manis-manis, bukan yang pahit-pahit. Oke. Nah, satu lagi, gunung apa pantai? Saya lebih suka pantai. Pantai mana aja? Saya suka pantai Kuta Bali. Oh, itu udah berkali-kali kesana. Sudah berkali-kali. Dan lagunya kan? Aduh. Di Kuta Bali. Lanjutin. Saya nggak hafal lagunya, cuma tahu itu doang. Oke. Kalau mungkin buat penutup nih, tips nih buat yang selain kalau tadi kan memang mau mulai dan terjun di saham kan tadi udah bisnis apa bukan bisnis investasi apa sih yang tepat di masa milenial untuk milenial di masa pandemi seperti ini? Oke, investasi yang paling tepat untuk para milenials ketika masa pandemi adalah investasi leher ke atas dulu sekarang.
Jadi biarkan di masa pandemi ini kita menjadi masa kita untuk bisa belajar sesuatu yang baru. Apalagi sekarang kita bisa melihat banyak webinar secara online, banyak IG Live, banyak Clubhouse yang bisa membuat knowledge kita bertambah sehingga wawasan kita bisa bertambah untuk mempersiapkan masa depan kita. Karena peluang-peluang di masa depan itu cukup banyak, apalagi dengan adanya keterbukaan teknologi seperti saat ini. Tentu saja ini menjadi peluang yang harus dimanfaatkan oleh para millennials untuk istilahnya bisa menentukan kedepannya visi mereka seperti apa sih, mimpi mereka seperti apa sih, karena segala sesuatu itu harus dimulai dari visi dan mimpi. Tanpa visi dan mimpi tentu saja kita akan hidup dengan stagnan aja, kita hidup gitu-gitu aja, nggak ada istilahnya grit atau istilah passion yang membuat hidup kita lebih hidup. Nah baru setelah investasi leher ke atas tentu saja kita harus namanya melakukan financial planning dan juga baru nanti kita bisa lakukan investasi setelah kita memiliki perencanaan keuangan yang tepat, punya dana darurat, punya proteksi. Nah, investasi merupakan hal yang harus dilakukan, terutama investasi jangka panjang. Salah satunya yang cocok banget untuk millennials ada di pasar saham. Karena di pasar saham itu nggak cuma duit kita berkembang, tapi knowledge kita bertambah, ilmu makroekonomi kita bertambah, knowledge tentang industri pun bertambah, sehingga kita juga bisa berpikir, oh kira-kira kalau aku kerja di industri ini, aku bisa juga ya. Saya seperti itu. Terakhir aku mau tanya, kalau quote sehari-hari buat dari Mas Bernard yang mana? Dari kecil misalkan, atau apa yang? Kalau quote yang aku yakini tiap harinya sih, istilahnya tidak ada sesuatu yang mustahil jika kita mau berusaha dan berdoa. Jadi istilahnya sebagai millennials kita harus memiliki jiwa pantang menyerah atas setiap mimpi yang kita impikan. Akan tapi ketika istilah Tuhan sudah menunjukkan bahwa impian dan realita tak sejalan, ya kita harus, mungkin istilah kita harus mengorbankan mimpi kita, tapi percaya Tuhan memiliki jalan yang terbaik untuk hidup kita masing-masing. Cuman itu susah ya? Susah, walaupun susah. Apalagi kan biasanya kalau misalkan ini nentuin kemantapan hatinya itu yang lebih susah kan Mas? Yes, tapi kan istilahnya dulu kan aku pengen jadi penyanyi, tapi akhirnya sekarang aku bisa mengedukasi banyak orang, banyak millennials melalui edukasi di pasar saham. Jadi aku bersyukur juga akan hal ini. Masih pengen jadi penyanyi nggak? Kalau sekarang mungkin sambilan aja ya. Oke, sekian dulu ya Logis. Terima kasih banyak Mas Bernard. Sama-sama Mbak Bertin. Kita ngobrol-ngobrol di sini. Sekian dulu Logis, dialogbisniskenpi.com. Oke, thank you Logis. Bye.